Haleluya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Wah, lemes kayaknya, kedinginan semua ya. Senang berjumpa di rumah Tuhan pada saat ini, meski cuacanya sekarang berapa ini? 14, 13, 14 ya. Pokoknya kita harus tetap hangat ya hadirat Tuhan. Kasih tahu dulu kiri kanan, jangan kedinginan. Bangun dulu. Apalagi kalau datangnya dari New Territory kan, dari tempatnya Pastor Ari, sekitarnya itu kan lebih dingin daripada yang di Hong Kong Island. Jadi jangan sampai kedinginan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan bersama-sama, masih dalam seri keajaiban. Amin ya. Siapa yang sudah diberkati dengan seri ini, coba angkat tangan dulu. Siapa yang sudah mengalami keajaiban Natal, coba angkat tangan dulu. Yang masih menantikan juga jangan lemes. Amin. Saya juga menantikan sebuah keajaiban Natal tahun hari ini. Minggu yang pertama kita belajar keajaiban momen bahwa segala sesuatu ada di dalam waktunya Tuhan. Oke, waktu manusia tidak sama dengan waktunya Tuhan. Manusia pakai kronos, tapi Tuhan pakai kairos dan pleromai. Betul ya? Seperti kalau sudah hamil, waktunya sudah lengkap, sudah nggak ada yang bisa menahan, nggak bisa ada yang mempercepat. Lalu yang kedua kita belajar kemarin keajaiban pesan. Betul ya? Bahwa Tuhan menyampaikan sesuatu melalui Natal ini kepada kita semua. Dan pesan Natal akan Dia perkatakan dalam hati kita masing-masing di tahun ini. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai sebuah keajaiban metode. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita merenungkan semua cerita Natal, nativity story, semuanya kalau kita lihat caranya begitu ajaib. Betul enggak ya? Setuju dengan saya? Semuanya itu di luar nalar manusia. Semuanya itu di luar ekspektasi manusia. Semuanya itu di luar kemampuan manusia. Karena Allah sedang melakukan sesuatu keajaiban dengan caranya sendiri, bukan sama dengan manusia. Itulah kenapa yang membedakan kita dengan iman lain, yang membedakan kita dengan kepercayaan lain adalah apa yang dilakukan Tuhan tidak sama dengan apa yang manusia bisa pikirkan. Karena terkadang manusia nggak bisa membayangkan, orang manusia nggak bisa mengerti, nggak bisa memahami. Itulah kenapa seringkali kepercayaan kita, firman Tuhan kita menjadi tertawaan orang. Karena nggak masuk di akal. Betul ya? Karena semua manusia hanya mengukurnya berdasarkan apa yang masuk di akal. 1 tambah 1 sama dengan 2. 5 tambah 5 sama dengan 10. Padahal supaya bisa menjadi 2, bisa menjadi 10. Nggak cuma dengan cara apa yang kita tahui. Betul? Bagaimana mungkin bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 tambah 2 sama dengan 7 lah, ini jadi 5.000. Gak masuk di akal. Karena itulah Tuhan itu sendiri. Dan di Natal sesungguhnya kita bisa melihat begitu banyak keajaiban metode. Saya kasih contoh. Lukas 2 ayat 13 saja Mbak. Yang pertama itu diloncati saja. Jemaat Tuhan masih ingat ketika pertama kali cerita Natal itu, pesan Natal itu disampaikan kepada siapa? Para gembala. Kalau saya melihat sebuah cerita potongan yang ada di ayat ini, mungkin saya juga akan takut dan saya akan kagum. Mungkin saya juga akan terheran-heran. Karena apa? Salah satu peristiwa yang terjadi apa? Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Saya iseng lah, ya namanya pendeta ya. Seringkali banyak keisengan. Saya cari apa sih, seberapa sih jumlahnya. Karena dikatakan cuma sejumlah besar bala tentara. Oke? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu multitude. Oke? Dalam bahasa aslinya saya cari tahu, diartikan, dikaitkan dengan ayat-ayat lain. Ini jumlahnya 100.000 malaikat. Bayangkan, bisa duduk melihat 100.000. Bukankah itu sebuah keajaiban metode? Satu saja bergetar. Makanya malaikat berkata apa? Jangan takut. Ini 100.000 dan wow. Pantaslah, layaklah, wajarlah. Kalau gembala setelah melihat itu mereka semangat, mereka bangkit. Mereka melihat, mencari bayi itu. Lalu mereka mewartakan kepada banyak orang. Dikasih tahu di Lukas bagian yang terakhir cerita tentang gembala. Mengapa? Karena terjadi sebuah keajaiban metode pada saat itu. Di mana ada malaikat Tuhan berlaksa, menyanyi di hadapan mereka. Dan itu membangkitkan sebuah semangat rohani di roh mereka, di hati mereka untuk mewartakan kelahiran juru selamat.
Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita mau melihat sebuah keajaiban metode yang sungguh-sungguh akan memberkati kehidupan kita. Dan saya berdoa, keajaiban metode yang akan kita lihat ini akan terjadi juga dalam kehidupanmu. Baik mungkin di Natal ini, atau mungkin nanti di tahun 2025. Karena sebentar lagi kita akan memasuki sebuah musim yang baru. Kita memasuki tahun yang baru. Kita memasuki sebuah era yang baru yang Tuhan mau kerjakan kehidupan kita. Itulah kenapa kita dipersiapkan untuk melihat sebuah keajaiban-keajaiban di Natal dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita juga. Ayat yang akan menjadi dasar firman Tuhan kita hari ini adalah Roma 11 ayat 33. Dikatakan seperti ini. Baca sama-sama aja ya, biar menarik ya. 1, 2, 3. Oh. Rasul Paulus menuliskannya enggak gitu. Ini loh, bukan begitu. Oh, alangkah dalamnya. Oke, ini syair, ini nyanyian. Ini kayak orang kedinginan. Berapa utangmu, gajimu? Oh, enggak gitu. Oke, yuk bangun dulu. Sama-sama, 1, 2, 3. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini ngomong tentang sebuah keheranan bukan? Jadi ngomongnya bukan, bukan gitu. Oh, alangkah dalamnya. Ini yang menulis adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang menyanyikan kebesaran Tuhan. Rasul Paulus sedang heran terhadap pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan yang besar bagi umatnya pada saat itu. Jadi dia mengatakan bahwa sungguh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jemaat Tuhan sebenarnya dengan membaca ini saja firman Tuhan sudah selesai. Karena kita semua setuju bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita seringkali kita tidak bisa memahaminya. Seringkali kita nggak bisa mengerti, benar nggak ya? Ketika Anda menginginkan sesuatu dalam proses itu, seringkali mungkin kita berpikir, Tuhan memangnya ini, kok bisa? Kan seharusnya ini. Kita nggak ngerti, kita nggak paham. Tetapi kalau kita sudah sampai kepada waktunya, sampai kepada pleromainya Tuhan, lalu kita melihat ke belakang, oh Allah ternyata ini toh yang Tuhan mau kerjakan. Setuju dengan saya ya? Saya masih ingat sekali, saya baru saja pindah rumah bulan Februari kemarin. Saya beberapa tahun lalu saya diberkati dengan sebuah buku. Intinya adalah ketika engkau punya mimpi, ketika engkau punya visi itu harus clear cut. Visi itu harus jelas, nyata. Sudah, waktu mau habis masa saya punya kontrak, saya tulis, saya tulis semuanya, jumlah kamar, lantainya, letaknya, enggak di Hong Kong Island, harus dekat dengan tempat bermain, dan sebagainya. Saya punya list panjang, sudah. Saya cari itu, saya cari di komputer dan sebagainya. Saya berharap ini lebih dekat dengan gereja karena saya mau pelayanan di Taiwan pada saat itu dan sebagainya. Tetapi ketika proses itu terjadi, ternyata Tuhan membatalkan semuanya. Tuhan menutup pintu. Ini enggak jadilah, ini sudah diambil orang lah, ini harganya enggak mau turun lah dan sebagainya. Tetapi ketika dia setuju dengan apa yang mau dia rencanakan, semuanya dibuat mudah. Dan sekarang saya mengerti, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Jadi mulai hari ini kalau ada orang yang banyak komplain nanti, tenang aja kamu nanti akan, oke? Jadi sabar dulu. Karena waktunya nanti Tuhan, caranya Tuhan, engkau akan bisa, alangkah dalamnya kekayaan Tuhan, sungguh tak terselami. Jadi jangan memburu-burui Tuhan, karena jalannya enggak terselami. Yang sabar. Benar ya? Nah, hari ini kita mau melihat pelajaran penting daripada keajaiban metode yang terjadi di dalam Natal. Ada 3 hal, saya cepat saja ya, supaya nggak kedinginan. Yang pertama Mbak, kita bisa melihat dalam cerita Natal bahwa sesungguhnya Natal itu adalah metode Tuhan yang melampaui kemampuan manusia. Peristiwa Natal yang terjadi itu semuanya berurutan satu persatu. Kalau kita mau melihat secara detail, sesungguhnya Tuhan kerjakan melampaui kemampuan umatnya di dunia ini. Mengapa begitu?
Kita mulai dari bagian pertama sekali cerita Natal. Matius 1 ayat 18. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 berbicara mengenai keturunan, bukan kelahiran. Betul Ibu, kelahiran nanti 18 ini. Sudah? Nah, saya cuma menguji saja. Berarti lama nggak baca Alkitab. Oke, pasal 1 sampai 17 berbicara mengenai keturunan. Betul ya? Bagaimana itu pada akhirnya sampai kepada Yusuf dan Maria. Di mana Yesus adalah keturunan Daud. Kita bisa baca itu. Ini memberanakkan ini memberanakkan, sampailah kepada Yesus. Sudah? Lalu ayat 18 adalah cerita pertama kali mengenai Natal itu sendiri. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, sudah. Perakatannya sudah itu. Jelas dimulai. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bukankah itu sebuah mujizat? Bukankah itu sebuah cara metode yang begitu ajaib? Ada perempuan nggak punya suami, mendadak hamil. Ini bukan seorang perempuan yang pacaran, belum bersuami, mendadak hamil. Beda. Ya beda, nggak usah saya jelaskan. Oke, ibu-ibu semua ngerti lah ya. Tapi ini seorang perempuan, seorang perawan kata Alkitab. Dia tidak punya, dia masih remaja, tetapi tiba-tiba ada cerita dia tiba-tiba mengandung. Bukankah itu di luar kemampuan manusia? Bukankah itu di luar natural manusia? Bukankah itu di luar daripada apa yang bisa manusia buat? Manusia nggak seperti kodok. Yang nggak perlu punya pasangan bisa bertelur. Maaf saya tidak sedang merendahkan perempuan, bukan. Tapi saya sedang berbicara natural atau biologis manusia. Manusia nggak seperti burung. Tiba-tiba bertelur, keluar, lalu anaknya banyak. Enggak. Enggak seperti semut, enggak. Manusia secara natural membutuhkan pembuahan dari pasangannya supaya dia bisa mengalami kehamilan. Tetapi Alkitab memberitahu bahwa ada sebuah peristiwa yang terjadi sebelum mereka bersuami istri. Ada seorang perempuan yang bisa hamil oleh karena Roh Kudus. Ini adalah sebuah tanda bahwa Allah bekerja di luar kemampuan manusia. Kitab Lukas Mbak, ayat yang sama diberitahu. Ini caranya bagaimana dia kok bisa mengandung ya kan. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sampai ayat 33 itu adalah perkataan malaikat kepada Maria secara khusus. Lalu Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku nggak punya suami. Lalu diberitahu oleh malaikat ini loh caranya. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Allah sanggup bekerja di luar batas kemampuan manusia. Allah bekerja di luar daripada hukum-hukum natural manusia. Allah sanggup bekerja di luar daripada apa yang manusia bisa bayangkan. Itulah Allah kita. Kita patut bersyukur di Natal ini kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang transenden. Apa sih maksudnya Pak Pendeta? Tuhan tidak terikat atau didefinisikan oleh sebuah waktu dan ruang. Kita sudah berbicara itu. Tetapi juga dia Tuhan yang tidak dibatasi oleh hukum alam, hukum fisika, hukum biologis yang terjadi secara natural di dunia ini. Dia bisa bekerja di atasnya. Itulah kenapa saya menuliskan kehamilan Maria adalah transendensinya Tuhan. Kita belajar sesuatu yang baru. Ini kata apa Pak Pendeta? Kalau pernah PPJJ mungkin dan sebagainya ngerti kata ini. Transendensi Tuhan itu adalah sebuah sifatnya Allah. Allah punya beberapa sifat, jemaat Tuhan. Paling tidak ada 3 dan ditambah 2 yang lain. Ada omnipresent, omnipotent, dan omniscience. Omnipotent, dia Allah yang omnipresent, dia ada di mana-mana. Omniscient, dia tahu segala sesuatunya. Oke. Lalu ada omnipotent, dia maha kuasa, dia maha bisa. Sudah? Lalu ada juga dia adalah Allah yang transenden dan dia Allah yang immanen. Allah transenden itu adalah ini. Di mana transendensi artinya secara harfiah adalah melintasi. Transendensi didefinisikan melampaui batas-batas yang biasa. Di awal tadi saya sudah ngomong bahwa apa sih hal-hal biasa itu? Ya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah batas-batas yang biasa. Kalau gajian 4.000 habisnya 4.000. Ya itu normal.
Tapi kalau gaji 4.000, habisnya 6.000 itu boros namanya, bukan trasendensi Tuhan. Bukan ya, bukan. Biar tahu dulu lah, kok apa itu hal-hal yang biasa. Bukan itu maksudnya. Kalau kita bekerja yang seharusnya itu tetapi kita mendapatkan lebih, itu baru mujizat. Kalau habisnya lebih, itu besar pasak daripada tiang, nggak boleh. Nah, saya sisipi dulu di sana. Nah, yang dimaksudkan adalah trasendensi Tuhan. Ketika kita berbicara tentang itu, kita berbicara tentang pengertian di mana Tuhan berada di atas dan di luar kemampuan manusia. Tuhan lebih tinggi dari dunia. Dia memiliki kekuasaan absolut atas dunia ini. Bisa mengerti? Namun ini yang menarik juga. Dunia tidak memiliki kuasa atas dirinya. Maksudnya Bapak Pendeta, ketika Tuhan punya kuasa penuh atas dunia, tetapi dunia tidak punya kuasa untuk membatasi kuasa Tuhan. Dunia nggak bisa membatalkan rencana Tuhan. Dunia nggak bisa menghentikan kehendak Tuhan. Itu adalah Allah yang transenden. Allah yang bekerja di atas kemampuan dunia. Trasendensi menggambarkan Tuhan dalam keagungannya yang sanggup juga menghanguskan dan keagungannya yang begitu megah dan begitu agung. Itu semuanya saya rangkum dalam satu kalimat. Artinya dia adalah Tuhan yang tidak terbatas di atas segala sesuatu yang lain. Wah, yang amin cici dok. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan kita tidak dibatasi oleh fakta yang kita lihat. Kuasa Tuhan nggak bisa dirangkum oleh sebuah kekuatan apapun di dunia ini, termasuk iblis. Ketika Allah mau memakai Maria, Allah tahu bahwa ini belum punya suami, lalu mungkin Allah berpikir, piye caranya ya ini supaya bisa dipakai, supaya ini bukan hasil manusia dan sebagainya. Ya, dia pakai sesuatu yang melebihi hukum alam, hukum biologis. Mengandunglah dia, meski tidak ada suaminya, karena ada Roh Kudus yang menaunginya. Itu adalah sebuah berkat di mana Allah sanggup bekerja di luar kemampuan manusia. Ada cerita lain di Alkitab, bukti-bukti yang lain, trasendensi Tuhan mengenai hal yang sama. Sarah hamil saat sudah tidak haid lagi. Para perempuan, pernah nggak dengar ada seorang yang sudah menopause tiba-tiba hamil? Ya pernah kan? Cuman Sarah kan? Karena memang nggak bisa. Karena secara hukum harus ada telur yang perlu dibuahi secara biologis. Tetapi Sarah bisa hamil meski tidak ada telur di dalam kandungannya. Itu terjadi secara mukjizat. Bukti daripada apa? Trasendensi Tuhan. Hana bisa melahirkan meski Allah sudah menutup kandungannya. Kita mau tahu cerita ini ya? Hana kandungannya ditutup, itu apa artinya? Perempuan mandul, sudah sederhana saja. Dibuat manis oleh Alkitab. Perempuan mandul. Tetapi ketika Allah melihat kesetiaannya, doanya, imannya, percayanya. Lalu Allah mengingat Hana. Dan Allah membuka kandungannya. Lahirlah Samuel. Sama halnya dengan Elizabeth. Mengandung di usia tua. Kita mungkin gak memberitahu lah dia sudah mandul atau tidak. Tapi kalau sudah tua kan ya tidak bisa lah. Tetapi lahirlah Yohanes. Apa yang mau saya katakan adalah Tuhan sanggup menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Jangan terlalu dibutakan oleh masalah, kebutuhan, dan kekurangan yang ada. Dia sanggup bekerja lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, percayalah kepada Dia. Jangan buru-buru mencari jalan keluar. Memang saya tahu secara natural manusia punya jiwa survival. Apa itu survival? Bertahan hidup. Wah, ada masalah. Coba cara ini. Oh, gak bisa. Cara yang lain. Oh, gak bisa. Cara yang lain. Oh, mentok. Tuhan Yesus tolong. Wah, bahaya itu. Jangan mentok dulu baru cari Tuhan. Jangan jatuh dulu baru, oh Tuhan Yesus tolong, engkau ajaib, engkau ampuni jatuh. Lah, biar toh. Bahkan sebelum jatuh pun Tuhan pelaku mujizat. Itu kelemahan orang Kristen biasanya. Itulah kenapa, betul lah kata Yesaya 55, ayat 8-9. Buka Mbak.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Teman-teman yang saya kasihi, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja di luar dari batas kemampuan kita. So, jadi apa yang harus kita lakukan? Boleh dicatat, kalau kita sudah tahu bahwa Allah kita sanggup melakukan, mampu mengerjakan sesuatu di luar batas kemampuan, yang pertama kita mesti punya kerendahan hati. Ojo sombong, itu bahasa Jawanya. Ojo kemayu, itu bahasa daerah saya. Miliki kerendahan hati, karena sesungguhnya kita makhluk yang terbatas. Manusia nggak akan berhenti sampai dia mentok atau mengetahui keterbatasannya. Tapi sebelum mentok tak kasih tahu, engkau manusia yang terbatas. Nggak usah gagah-gagahan, nggak usah banyak gaya, nggak usah banyak cari cara, nggak usah. Karena seringkali jalanku bukanlah jalanmu, rancangan bukanlah rancanganmu. Jangan mentok dulu cari Tuhan Yesus. Jangan mentok dulu, Pak Ari tolong doakan saya mentok. Jangan dulu. Dari mimbar udah diomongin bolak-balik bahwa kita adalah makhluk terbatas, tapi terkadang kita nggak punya kerendahan hati. Mohon maaf saya harus ngomong ini. Jangan nggak ke gereja dulu dicariin baru, aduh tolong ya aku ternyata malu dan sebagainya. Aku minta doa. Jangan dulu, nggak usah. Sadari dulu bahwa engkau butuh Tuhan. Sadari bahwa engkau butuh kuasa Tuhan. Sadari bahwa engkau makhluk biasa saja tanpa Tuhan. Kita selalu terbiasa mencari jalan keluar sendiri. Dan itu kesalahan umum kita semua. Cari utangan lah. Cari pinjaman lah. Ah tenang, aku masih punya 1 hektar di rumah, nanti tak gadekan dan sebagainya. Aduh. Saya ngomong ini di Taiwan, bolak-balik. Mohon maaf saya harus ulangi juga di sini. Jangan buru-buru hutang, jangan buru-buru jual ketika ada sebuah kebutuhan yang besar. Jangan. Kalau minggu lalu saya ngomong, dengar Tuhan dulu sebelum kamu ambil keputusan. Sama hari ini, percaya Tuhan dulu, maka engkau akan melihat metode Tuhan yang penuh ajaib untuk masalah yang kau hadapi. Jangan pakai metodemu sendiri. Miliki kerendahan hati, maka dia akan bekerja. Jika umatku merendahkan diri di hadapanku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Apa artinya? Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dia akan melakukan sesuatu, dia akan bergerak. Masalahnya Tuhan gak bergerak karena apa? Kita kemayu. Kasihan ketua Kingdom Group sudah ngeleng ke bolak-balik. Ustora apa-apa, aku cah cilik, orang ngerti. Ah pendeta ini cik enom, anak cik loro, anakku setelu, gede-gede kabeh, sudah mantu aku dan ora usah melu-melu Pak Pendeta. Jangan begitu. Aku sudah putu bapak cik anak. Jangan. Jangan keraskan hatimu. Sadari bahwa engkau butuh Tuhan. Biarlah Natal ini kita bisa diingatkan bahwa kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Maka biarlah rancanganku, rancanganmu Tuhan. Selain memiliki kerendahan hati, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau Tuhan nggak jawab, ya sudah, yang mungkin kita perlu berubah. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, itu kata Paulus. Ya mungkin itu yang harus kita lakukan. Sudah, percaya saja sama Tuhan. Atau kita perlu juga mengandalkan Tuhan. Karena dia Tuhan yang sanggup melihat dari hal-hal yang tidak kita lihat. Miliki kerendahan hati. Percaya kepada Tuhan. Dan andalkan Tuhan selalu. Gak usah ngotot sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah tutup pintu, ya usah. Gak usah dibuka-buka lawangnya, ora usah. Oh Tuhan, ditutup ya pintunya. Ya sudah, aku tak mundur. Tunjukkan saya pintu mana yang terbuka biar aku ikut pintu itu. Itu mengandalkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Natal adalah bukti Allah sanggup melakukan kemampuan, melampaui kemampuan manusia. Catat itu di dalam hatimu. Biar engkau bisa melihat metode-metode Allah, bukan metode-metodemu. Biar engkau bisa melihat cara-cara Tuhan menyelesaikan masalah, bukan caramu. Karena dia Tuhan yang sanggup bekerja melampaui kemampuan kita. Yang kedua, saya cepat saja.
metode Tuhan adalah metode melibatkan kita. Kita patut bersyukur bahwa Allah kita bukanlah Allah yang eksklusif, tapi Dia Allah yang inklusif. Lukas 2 ayat 8-10 dikatakan seperti ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini adalah sebuah kisah di mana Allah memberikan pesannya kepada para gembala. Apa maksudnya? Apa yang bisa kita lihat? Bahwa sesungguhnya Tuhan menggunakan orang biasa untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Tuhan melibatkan kita karena Dia mau mengerjakan kehidupan kita orang-orang biasa ini untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Para gembala pada saat itu adalah orang-orang yang simpel, orang-orang yang sederhana. Bahkan saya pernah membaca bahwa sesungguhnya gembala ini bukan pemilik daripada domba ini. Kebetulan mereka dibayar untuk menjagai domba ini ketika malam hari supaya mereka bisa makan. Tapi kalau ada masalah, kalau ada binatang buas dan sebagainya, mereka memiliki hak untuk lari menyelamatkan diri. Apa artinya? Mereka hanya orang biasa, mereka orang simpel, mereka bukan orang kaya raya. Tetapi kepada siapa berita besar ini diberitahukan pertama kali? Bukan kepada keturunan raja, bukan kepada keturunan imam, bukan kepada keturunan yang punya pangkat, bukan. Kepada orang yang sederhana. Mengapa begitu? Karena Allah mau melibatkan orang yang biasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dia mau memberkati, dia mau memakai, dia mau mengangkat setiap orang yang sederhana, yang mau dipakai, dan dia pasti akan pakai secara dahsyat yang luar biasa. Rasul Paulus memberitahukannya 1 Korintus 1 ayat 26-29. Saudara-saudara, coba ingat bagaimana keadaan pada waktu Allah memanggil kalian. Cuma sedikit saja dari antaramu yang bijaksana atau berkuasa atau berkedudukan tinggi menurut pandangan manusia. Sebab Allah sengaja memilih. Sengaja memilih. Tahu maksudnya? Ya Dia yang mau memilih. Bukan karena diberitahu sama malaikat, bukan. Karena itu kehendak dari hatinya. Dia mau memilih orang yang seperti apa. Yang dianggap bodoh oleh dunia. Supaya orang-orang pandai menjadi malu. Dan Allah memilih juga dianggap lemah oleh dunia. Supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Allah memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia ini. Supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat menyombongkan diri di hadapan Allah. Jadi Allah suka, Allah mau, Allah berkenan bekerja dengan mereka orang yang disingkirkan oleh dunia, dipandang rendah oleh dunia, dipandang hina oleh dunia. Justru disitulah Allah mau merangkul dan membawa masuk kembali kepada bagian kerajaannya. Kalau ini sama juga kalau kita lihat dari sudut pandang lain dari Matius 1 ayat 23. Lanjut Mbak. Masih ingat ayat ini ya? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Jemaat Tuhan, ingat gak waktu kejadian pertama kali Adam jatuh ke dalam dosa karena mereka berontak, tidak taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Pemisahan. Paham? Manusia gak boleh sama dengan Tuhan karena Allah itu kudus, manusia telah berdosa. Mereka gak bisa, mereka terpisah oleh dosa. Tetapi kali ini Allah memakai cara lain. Allah mau terlibat dalam kehidupan kita. Allah mau menyertai kita. Atau menyertai ya. Dekat. Bukan jauh. Bukan dengan suami kita sekarang ya. Wah, suamiku menyertai di Indonesia. Bukan. Bukan itu. Oh, menyertai lewat video call. Bukan itu. Tuhan gak menyertai lewat itu. Enggak itu. Jadi gatal kepala saya. Kok saya bisa membaca pikiran jemaat ya? Bukan itu. Menyertai itu dekat. Kalau dahulu karena dosa jauh, sekarang Allah mau dekat dengan kita.
Hal yang sama, Allah mau memakai kita, Allah mau melibatkan kita, Allah mau dekat dengan kita. Karena dia bukan Allah yang eksklusif, dia Allah yang inklusif. Dia mau merangkul kita semua, dia mau dekat dengan kita semua. Jadi jemaat Tuhan jangan minder dengan dirimu ketika engkau diundang, diajak untuk melayani. Tahun 2025, visi ICA kepada seluruh jemaat, kepada seluruh congregation 10 gereja. Bahwa semua jemaat berpindah dari jemaat member yang duduk menjadi jemaat yang melayani. Saya nanti akan tanya sama semua ketua Kingdom Group, siapa yang belum melayani. Nah. Wah. Jadi gak datang tahun depan nanti. Jangan ya, datang ya. Bukan apa-apa, supaya kita bertumbuh ya toh. Sudah di ICA 20 tahun, masih cuma duduk-duduk aja, itu pun terlambat. Ya kan? Ya tuh, jangan. Kita mesti menyediakan diri kita untuk dipakai. Jemaat Tuhan, siapa sih Maria sesungguhnya? Coba kita bentar membayangkan dulu, Maria siapa sih? Maria tidak tercatat kehebatannya. Dia hanya tercatat bahwa dia bagian daripada keturunan Daud. That's it. Setelah itu nggak ada yang lain. Dia perempuan biasa. Dia perempuan bukan yang punya ribuan followers, subscriber. Dia nggak punya pendapatan revenue yang di atas sekian puluh. Enggak. Dia perempuan biasa. Karena memang itulah cara kerja Allah. Dia mau melibatkan kita yang sederhana, yang dipandang hina, yang biasa-biasa saja untuk pekerjaan yang besar. Biarlah kita mulai tahun 2005 nanti. Kita memiliki sebuah ketersediaan yang penuh. Tuhan, pakai saya. Tuhan, latih saya. Tuhan, bentuk saya. Supaya aku bisa membawa kerajaan Allah dalam kehidupan seseorang di Hong Kong ini. Supaya aku bisa membawa kerajaan Allah di rumah majikanku. Nggak cuma gajinya tok yang ditompo. Tapi bawalah kerajaan Allah ke rumah majikanmu. Atau mungkin keluargamu belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku. Supaya mereka bisa mengenal Engkau secara pribadi. Supaya pemulihan yang sudah saya alami mereka pun bisa alami. Kita mesti mau dipakai Tuhan lebih lagi di tahun 2025. Ya sudah, tepuk tangan saja kalau mau tepuk tangan. Kasihan, malu-malu ya. Tapi dengarkan ini, di sisi lain, ketika Allah merangkul, melibatkan, apa tadi? Yang hina, yang lemah, yang bodoh. Kita pun harus melakukan yang sama. Apa maksudnya Pak Pendeta? Jangan rendahkan siapapun. Gajimu mau petange, ora sah kancanan karo aku. Oh jangan. Kok kayak utang iki, ora sah konconan karo aku. Oh jangan. Wah kau orang Jawa, kami orang Poso, kami nggak bisa berteman. Jangan. Jangan. Maaf ya, saya bersahabat dengan orang Poso. Kami sama soalnya. Batak dan Poso itu kakak adik. Ya, sama kepala batunya. Oh, Feni tertawa bener kayaknya ya, saya buka kartu. Jangan rendahkan siapapun. Kalau ada bawa makanan di Kingdom Group, wah aku orang mangan iki marakno lemu, iki marakno kolesterol, iki marakno gula. Jangan. Oh terima kasih sudah bawa ya, kamu sudah masak sampai malam gak tidur. Belajar bersyukur terhadap apa yang dikerjakan orang, itu bagian kau tidak merendahkan orang lain. Wah aku gak biasa makan rumah dapur, kami biasanya di Fairwood. Jangan gitu. Siapa yang suka nongkrong di Fairwood kayaknya tahu Pak Pendeta ya. Jangan rendahkan orang. Allah saja tidak merendahkan kita yang tidak ada apa-apanya. Ngapain kita mesti merendahkan orang? Kasih tahu kiri kanan, mulai sekarang mari kita ngangkat orang. Pak aku cilik ngangkat uang bicara nih. Udah ya, mulai anget ya, mulai ketawa ya kan. Tadi kedinginan, ya ampun. Jadi mari kita melayani bersama.
Mari kita jangkau jiwa bersama. 25 tinggal 10 hari. Pak Ari sudah bagi-bagi tadi. Rangkul orang. Kalau ada orang yang tersingkirkan, bawa mereka ke Tuhan. Bawa mereka makan. Mereka sendirian, jangan dibiarin sendiri. Saya tahu penduduk lokal, saya bilang saja penduduk lokal, suka merendahkan orang lain, ya kan? Dan saya sering direndahkan. Gitu langsung. Dan saya sengaja supaya nggak sempit. Benar nggak? Kalau mereka kan maunya deket-deket, mau masuk ke lift, ya kan? Tapi kalau kita mau masuk lift gini kan ya, batuk saja. Minggir semua. Jangan sama seperti mereka. Rangkul mereka, bukakan pintu. Silakan masuk, nggak ngerti bahasa Kantonisnya. Saya nggak ngerti mau ngomong apa tadi. Silakan masuk, suruh buka dan sebagainya. Rangkul mereka masuk dan sebagainya. Saya berdoa kita semua tahun 2025 semakin terbuka kepada banyak orang. Mau rambutnya pendek, rambutnya panjang, gimbal dan sebagainya, saat sempat mandi, ajak ke gereja, rangkul mereka, berteman dengan mereka. Karena kita sama sekali tidak direndahkan Tuhan. Dan kita pun gak boleh merendahkan siapapun. Natal adalah bukti Allah melibatkan manusia biasa untuk pekerjaannya yang luar biasa. Yang terakhir, ini saya suka, kita akan tutup di sini. Natal adalah metode Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Menariknya di mana Pak? Ini sudah biasa kita dengar. Yuk kita baca. Lanjut Pak. Matius. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Natal adalah metode Allah menyelamatkan. Mengapa begitu? Karena sejak kejatuhan manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka harus menyelamatkan dirinya, belum Mbak, nanti dulu. Mereka menyelamatkan dirinya sendiri dengan apa yang mereka mau. Dengan perbuatan baik, betul ya? Dengan pengorbanan, bawa persembahan, bakar kertas, bakar rumah-rumahan, bakar masakan-masakan dan sebagainya. Manusia berusaha menyelamatkan dengan metodenya dan kemampuannya sendiri, betul? Tetapi Allah menawarkan, Allah memilih, Allah menggunakan cara lain yang lebih mulia yang manusia bisa sanggup lakukan. Dengan kata lain, kalau metode manusia harus bayar harga, tapi metode Allah adalah gratis. Karena aku yang bayar melalui anakku yang tunggal. Kalau metode manusia bahwa aku akan berkorban, itu metode manusia, betul? Tetapi metode Allah, jangan kau yang bayar, anakku yang bayar, Yesus di atas kayu salib. Itu adalah metode yang ajaib dan menyenangkan menurut saya. Karena kita nggak usah capek-capek menyelamatkan diri kita sendiri. Cukup percaya kepada Tuhan, terima pengampunannya, terima anugerahnya, maka kita bisa menjadi lebih baik. Teman-teman semua yang ada di sini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau kepada teman-teman yang ada di live stream, percayalah kepada Yesus. Karena Yesus menawarkan cara keselamatan yang tidak bisa temukan di tempat yang lain. Secara gratis, cuma-cuma, hanya dengan menaruh imanmu kepada dia, that's it, selesai. Engkau menerima keselamatan itu. Karena dia sudah bayar lunas di atas kayu salib. Jadi bersyukurlah kita menjadi anak Tuhan hari ini. Nggak perlu lagi bawa, ya semualah itu ya, nggak usah saya sebutkan. Nggak perlu lagi berkorban supaya kita selamat, enggak. Nggak perlu lagi kita susah payah berbuat baik. Aku sudah baik belum ya sama orang hari ini? Nggak perlu sampai malam-malam menghitungin perbuatan baik, pahala kita di hadapan Tuhan. Nggak perlu. Karena dia pakai metode yang lain. Anakku yang tunggal datang ke dunia supaya kita bisa mengalami kebebasan dari ikatan dosa. Kita diselamatkan dari apa Pak Pendeta? Ada dua, itu tadi yang kecolongan dikasih tahu. Kasih tahu Mbak, yang pertama, kita diselamatkan dari ikatan dosa.
Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita orang yang bebas dari ikatan dosa. Kita bebas dari natur dosa. Apa artinya? Kita bisa ngomong enggak sama dosa. Kalau orang biasa berdosa, kalau orang biasa bohong, kalau orang biasa korupsi, kita bisa berkata, saya enggak mau berdosa. Kalau orang biasanya bohongi majikannya, biasa orang bikin nota sendiri, kalau orang biasanya ngomong begini sama majikannya, kita anak Tuhan mulai saat ini enggak boleh melakukannya lagi. Setuju, katakan amin. Ya, gak boleh sama lagi. Karena Kristus sudah selamatkan engkau dari kebiasaan burukmu. Kalau masih melakukannya, engkau masih terikat dengan dosa. Gak boleh. Gak boleh. Kuasa kebangkitannya sudah ada di dalam diri kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Kalau orang bisa kaya dengan bohong, kita gak perlu bohong pakai kaya karena kita punya Tuhan. Oh, tidak perlu. Kita kehilangan pekerjaan karena kita jujur suara popo. Ada Tuhan yang sanggup melakukan transendensinya terhadap hidup kita. Wah, kurang apa? Jadi kita mesti berbeda dari dunia, kita mesti berubah dan memiliki hidup yang berbuah. Yang ketiga, apalagi kita diselamatkan dari hukuman dosa. Ayatnya semua sudah tahu, lanjut Mbak. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita akan diselamatkan, kita akan lebih baik. Itu metodenya Tuhan. Karena metode Tuhan untuk menyelamatkan kita dasarnya sederhana. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Baca saja, gak usah malu-malu ya toh. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Karena diselamatkan dengan caranya, bukan cara kita. Saya tutup dengan 3 hal ini. Jemaat Tuhan, jadi ketika Allah melakukan Natal, itu adalah sebuah keajaiban metode. Keajaiban metode untuk menunjukkan kuasanya, menunjukkan rencananya, dan menunjukkan karya keselamatannya. Bahwa kuasanya di atas setiap kemampuan kita, Dia bisa kerjakan. Mengubahkan fakta yang ada di hadapan kita, Dia bisa lakukan. Dan rencananya adalah memakai kita semua untuk bisa melayani, membawa jiwa-jiwa untuk kehormatan namanya. Dan menunjukkan karya keselamatannya supaya kita bisa bebas dari ikatan dosa. Menjadi berkat buat banyak orang. Dan hidup kita diselamatkan. Hari ini, saya minta pemain musik maju ke depan. Hari ini adakah yang sedang menantikan mujizat Tuhan? Saya tahu kita semua banyak yang menantikan mujizat Tuhan di Natal ini. Biarlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Biarlah iman kita taruhkan kembali kepada Dia. Bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup bekerja di atas kemampuan batas yang kita miliki.